Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan ibadah sejenak. Ada yang bisa menjadi dalam ujian kita. Oke, siapa namanya? Dua orang, satu yang membawa ujian dan satu yang membawa doa. Untuk memulai kita dalam pembelajaran kita. Siapa satu lagi deh? Coba satu lagi. Coba satu lagi. Coba satu lagi. Nanti saya mau memimpin ujian. Ujiannya siapa? Ada yang bisa memimpin ujian? Tidak pernah ke gereja? Dan saja tahu lagu ujian. Ayo siapa yang bisa? Oh, nggak apa-apa, cewek aja. Silakan. Entah kalau nggak ada yang mau cewek ini, kita nggak bisa mulai pembelajaran kita. Baik, kita akan ibadah sejenak yang dibawakan oleh teman-teman kita. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiada seperti Ya Tuhan, tiada ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sehingga kami masih dapat berdua di ruangan ini. Dan Tuhan, kami pun memohon proses belajar kami. Bukalah pintu dan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kakak menjelaskan materi kita pada hari ini, maka adik-adik kelas 10 hadir semua. Baik, karena hadir semua, kakak akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa materi kita pada hari ini? Bertumbuh dan semakin berhikmat. Ada bawa Alkitab semuanya? Enggak, Kak. Bukannya kemarin sudah diingatkan untuk membawa Alkitab setiap pembelajaran kita pendidikan agama Kristen? Untuk pertemuan kita berikutnya, kakak harap untuk dibawa Alkitabnya, ya? Oleh karena itu, karena semua tidak membawa Alkitab, kakak akan membacakan bahan Alkitab kita tentang materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita dapat membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 2 ayat 26 yang mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan ada juga yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 52, Tuhan berfirman, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang ketiga, ada juga tertulis dalam Amsal 2 ayat 6, yaitu karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Baik. Di dalam materi kita bertumbuh dan semakin berhikmat ini ada tujuannya adik-adik. Yang pertama, siswa mampu menyatakan karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengalaman pribadi sebagai siswa yang dewasa. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan bagaimana kematangan pribadi dan juga emosi sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, untuk pemanasan, kakak akan mengajukan pertanyaan. Silakan didengarkan baik-baik dan dijawab setelah kakak menjelaskan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Banyak remaja Kristen yang berada di tengah-tengah pergaulan yang tidak baik. Oleh karena itu, mereka harus mampu A. Menjauhkan diri, B. Membaurkan diri, C. Membedakan diri, D. Menempatkan diri. Kira-kira di antara 4 pilihan jawabannya yang tepat? A. Silakan didengarkan baik-baik pertanyaannya. Banyak remaja Kristen yang berada di tengah-tengah pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik, yang negatif, tidak positif. Oleh karena itu, mereka harus mampu A. Menjauhkan diri, B. Membaurkan diri, C. Membedakan diri, D. Menempatkan diri. Menjauhkan diri. Di sini A, C. Yang benar. Oh iya, D, Kak. D. Ini jawabannya D. Nah, ini jawabannya D. D. Soal nomor yang kedua. Seseorang dapat mengalami pertumbuhan rohani apabila ia telah mengalami A. Hidup di dalam Kristus, B. Hidup di dalam doanya, C. Hidup di dalam pelayanan, D. Berdoa dengan berbahasa roh. Ya, dengan sekali apres. Ternyata siswa kelas 10 pintar-pintar semua. Kakak belum menjelaskan totalitas materi, sudah bisa menjawab pertanyaannya. Lagi, Kak. Ya, nanti ada juga. Di dalam materi kita bertumbuh dan semakin berhikmat ini adik-adik, tidak semua kita yang mengalami dewasa tentu kita dapat berpikir dewasa. Ada juga yang tubuhnya sudah besar dan juga sudah menginjak dewasa, namun pemikirannya masih kanak-kanak. Nah, kita dapat mengambil contoh yaitu kisah Tony Harding. Ada yang kenal? Kisah Tony Harding. Ada yang pernah dengar? Apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Baik, Tony Harding ini adalah pemain ice skating. Ada yang tahu? Ice skating? Ini ada yang tahu apa itu? Pemain sepatu es. Pemain sepatu es yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Jadi kisahnya dia itu menjuarai setiap ada perlombaan ataupun audisi ice skating atau permainan sepatu es. Dia sangat terkenal sekali. Namun ada suatu kejadian atau sebuah kasus yang menimpa dia karena ulah mantan suaminya. Bayangkan, mantan suaminya di saat itu dia mengetahui si
si Tony Harding ini mengetahui bahwa mantan suaminya ini punya maksud tidak baik kepada lawan si Tony Harding yang akan berlomba nanti di turnamen tersebut. Nah, ketika pada para polisi atau pihak keamanan mengetahui kalau si Tony Harding ini mengetahui rencana mantan suaminya terhadap lawan mainnya di turnamen tersebut, nah oleh karena itu dia ditangkap lalu diberikan hukuman, kemudian gelarnya sebagai juara di dalam turnamen ice skating setiap tahun demi tahunnya dicabut, dan para pelatih ataupun ketua organisasi di ice skating tersebut tidak mengizinkan Tony Harding untuk menjadi pemain ataupun pelatih di ice skating tersebut. Jadi tidak dibolehkan lagi bermain apapun ataupun masuk ke organisasi mereka. Jadi kira-kira apa yang dapat kita pelajari di dalam kisah Tony Harding ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Nah, bahwa pelajaran yang pertama yaitu kita yang sudah besar belum tentu dapat berpikir dewasa. Kadang-kala badan kita yang besar namun pemikiran kita masih kanak-kanak. Nah, ketika kita mengetahui orang yang berniat jahat kepada orang lain, tentu saja kita tidak akan mendukungnya. Namun harus menasihati ataupun memberi atau meminta pertolongan kepada orang lain supaya kejahatan itu tidak terus berlanjut. Nah, baik. Saat ini kita akan masuk ke dalam kelompok diskusi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Coba diskusikan hal-hal di bawah ini dengan teman sebangkumu dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun contoh-contoh ketidakdewasaan. Nah, sama halnya seperti ketika ujian. Tidak boleh buka buku, namun dia tidak boleh mencontek. Namun ada kalanya 1-2 orang menulis di ronja, di isinya, kalau enggak di kulitnya, di tangannya di sini. Nah, kita sudah dewasa. Oleh karena itu kita dapat pintar ketika kita belajar, mau belajar dan mau berusaha. Dan niat yang tidak baik itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu kakak meminta untuk 1, 2, 3, 4 berarti di sini 6 orang, 5 orang di sini. 1 orang di sini deh. Nah, siapa ketua kelompoknya tangan? Bapak dari depan aja ya. Nanti saling sharing. Diskusikan. Dan kakak meminta untuk perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kalau kurang kertasnya, boleh minta sama kakak. Pertanyaannya, ketua kelompok, silakan menurut. Sudah? Sudah? Pertanyaannya? Sudah? Coba diskusikan hal-hal di bawah ini dengan teman sebangkumu dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh-contoh ketidakdewasaan. Sudah bilang tadi ketidakdewasaan seperti apa, kan? Yang pertama di dalam kehidupan keluarga. Sebentar. Atau ulang lagi? Carilah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Carilah
contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sikap ketidakdewasaan. Sikap ketidakdewasaan. Pertama, di dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga. Kedua, di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, tentu saja adik-adik punya teman, kan? Setelah pulang sekolah mungkin ke rumah, bergaul dengan orang tua dan keluarga, lalu setelah jam-jam berikutnya bermain dengan teman-teman. Nah, yang kedua dalam pergaulan sehari-hari, yang ketiga di dunia pendidikan. Bagaimana interaksi antara satu teman dengan teman yang lainnya, dan tentu saja antara satu siswa dengan siswa yang lainnya ada penilaian tertentu bagaimana seseorang itu menunjukkan ketidakdewasaannya ataupun menunjukkan sikap kedewasaannya. Ada pertanyaan lagi terkait pertanyaan ini? Sudah jelas pertanyaannya? Oke, kakak harap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk mendiskusikan materi diskusi kelompoknya. Kakak beri waktu 10 menit dari sekarang. Cukup? Baik. Jawab singkat, padat, benar atau salah, tidak masalah. Kita perbaiki pendapat adik-adik. Sini. Jadi ditulis dulu nama kelompoknya siapa dan kelompok siapa. Boleh? Asalkan jelas ya, nanti bisa kakak baca. Ini kelompok 2 yang kembali. Nanti jangan lupa dan ini kelompok 1. Selamat mengerjakan. Baik, karena kelompok 1 sudah selesai, sembari menunggu teman-teman pertanyaannya, membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, dengarkan ya semua. Contoh ketidakdewasaan dalam keluarga: 1. Melawan orang tua. Yang kedua, saling bertengkar dengan kakak adik. Ketiga, kurangnya simpati dan kasih sayang keluarga. Keempat, tidak mau mengalah pada adik. Kelima, membuang waktu untuk urusan tidak penting dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, cakap kotor. Kedua, membuli atau merendahkan. Ketiga, tidak mengakui kesalahan. Keempat, mau maju sendiri. Kelima, merasakan benar. Dalam dunia pendidikan, yang pertama mencontek. Kedua, sering kritik. Ketiga, boros. Keempat, tidak disiplin. Kelima, tidak mengerjakan PR atau tugas. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Memang benar sekali bahwa di dalam keluarga dan di dalam kehidupan sehari-hari serta di dunia pendidikan memang sudah benar sekali jawabannya semua. Di dalam keluarga bahwa kita tidak boleh melawan orang tua, itu juga sikap ketidakdewasaan karena kita sudah besar, sudah dewasa, sudah kelas 10 SMA, harusnya kita dapat membantu orang tua dan
memakai bahasa atau kata-kata yang baik dan sopan. Dalam dunia pendidikan juga kita harus dapat sopan santun, memakai baju sesuai dengan hal yang ditentukan, dan juga rapi, serta mengikuti pembelajaran dengan baik, sedikit-sedikit izin. Nah, itu tidak baik. Oleh karena itu diharuskan untuk disiplin dan juga dalam mengerjakan tugas dan PR harus bisa mengerjakan dan menentukannya tepat waktu. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3 kami persilakan. Kelompok 3 siapa? Laki-laki. Baik, kelompok 4 duluan. Kami dari kelompok 4 akan melakukan dan menginstruksikan. Contoh-contoh sikap juga dewasaan dalam keluarga yaitu 1. Melawan orang tua, 2. Tidak mengalah, 3. Merasa paling benar, 4. Saling membaca, 5. Saling bertengkar dengan saudara. Dalam pergaulan pribadi, misalnya teman di belakang, yang terhadap teman juga diri sendiri, memiliki teman berdasarkan kasta, membela teman yang salah, membunuh teman, tidak mau mendapatkan pendapat teman. Dalam dunia pendidikan, mengerjakan PR di sekolah, tidak mengikuti tadi sekolah, melawan guru, mengerjakan mata pelajaran, dan mengerjakan tulis. Sekian dari Terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 4, dan memang semua jawabannya sudah benar sekali bahwa dalam kehidupan keluarga tidak boleh melawan orang tua, kita harus hormat kepada orang tua dan patuh, serta di dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan teman-teman tidak boleh membicarakan teman kita di belakang. Kalau teman kita ada salah, kita harus dapat menyampaikan dengan baik atau memberikan pendapat kita bahwa yang dilakukannya kurang baik, supaya kedepannya teman kita dapat berbuat baik. Dan dalam dunia pendidikan juga sama dengan seperti di kelompok 1, mampu mengerjakan PR atau tugas dan juga mengikuti tata tertib di sekolah. Selanjutnya kelompok 2. Contoh kedewasaan dan kehidupan keluarga. 1. Tidak mau mengalah kepada anggota keluarga yang lain. 2. Tidak mengindahkan nasihat orang tua, misalnya jika sudah dihormati, namun kita melakukan hal yang sama. 3. Merasa diri terhina dan tidak mengaku jika sudah berbuat salah. Contoh kedewasaan dalam kehidupan dalam pergaulan sehari-hari. 1. Tidak bisa atau tidak tahu membedakan mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Menormalkan perilaku yang diterima orang tua atau keluarga, misalnya menyebut atau memanggil nama teman dengan nama orang tua. Contoh kedewasaan dalam dunia pendidikan. 1. Menganggap mata pelajaran yang tidak sesuai minat dengan sepele. 2. Mencontek saat ulangan. 3. Memilih teman, misalnya siswa yang sekitar dan berteman dengan orang sekitar. Baik, terima kasih untuk jawaban kelompok 2, memang benar sekali. Hampir sama juga dari kelompok 1 dan kelompok 4. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari pendidikan kita keluarga bahwa sikap ketidakdewasaan itu terutama kepada orang tua, selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua, kepada kakak dan sayang kepada kakak dan adik. Selanjutnya terakhir dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 telah berdiskusi dan menemukan contoh sederhana sikap ketidakdewasaan. Yang pertama dalam lingkungan keluarga. Tidak mau mengalah dengan saudara, mengabaikan tugas rumah, dan tidak mau mendengarkan orang tua. Yang kedua dalam pergaulan sehari-hari. Tidak mau minta maaf saat melakukan kesalahan. 2. Membiarkan perbuatan teman yang salah. Ketiga, tidak bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan yang buruk. Terakhir, dalam dunia pendidikan, kurang menghargai guru, mengabaikan tugas sekolah, meremehkan pendidikan, sulit diatur saat jelas di lapangan, tidak mau bekerja sama saat kerja kelompok,
tidak menghargai pendapat orang lain, dan terakhir, tidak mengakui keunggulan atau kemampuan orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita berdebat. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Berikut diskusi dan juga jawabannya sudah benar semua. Ternyata kelas 10 pintar-pintar semua. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang kematangan pribadi dan emosi. Siapa yang tahu tentang emosi? Emosi itu ada apa? Ada senang, sedih, marah, lembek enggak? Lembek ada sedih juga. Lembek, lalu bebut. Nah, di dalam kematangan pribadi dan emosi seseorang tentu kita dapat menilai orang tersebut dengan ekspresinya. Nah, ketika ekspresi tadi seperti apa? Ekspresi tadi ada yang bisa memiliki. Kan dia kan. Nah, seperti ini. Ada yang bisa ya. Dia kan ekspresi takut. Ketika mungkin besok udah ulangan, aku nggak ada belajar hari ini. Nah, itu dia akan merasa takut, deg-degan. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ataupun mengisi jawaban dari soal tersebut ketika dia tidak belajar. Ada juga ekspresi seorang ketika marah. Marah itu kayak mana? Ini dia. Marah kan? Marah kayak mana? Itu malah murahan. Pipinya juga. Suaranya besar. Ya, suara sipil. Ini kayak mengumpulkan tenaga dia. Dan mau dikeluarkan semua amarahnya. Ya, itulah kalau emosinya tidak terkontrol. Itu adalah sikap ataupun ekspresi ketidakdewasaan. Nah, sikap ataupun ekspresi dewasa itu lemah lembut dan juga menunjukkan sikap optimisme, memberikan teladan kepada orang lain. Ada juga ciri-ciri dewasa dalam aspek intelektual, yaitu yang dipimpin dengan akal sehat dan juga dia mampu mendapatkan pengalaman yang baik dari hari-hari yang sudah dilalui. Ketika hari ini dia merasa gagal atau hari ini dia dapat nilai 80, ketika ada kemauan untuk belajar tentunya di ulangan berikutnya atau di tugas berikutnya dia akan mendapatkan nilai 90 ataupun 100. Ada juga ciri-ciri dewasa dalam aspek emosi. Dalam aspek emosi, adik-adik, seorang yang dewasa mampu mengontrol emosinya. Memang manusia itu memiliki batas kesabaran. Namun ketika dia bertumbuh menjadi dewasa dan berhikmat, tentu dia akan dapat mengontrol emosi di dalam dirinya. Dan dia juga percaya pada diri sendiri, pede, mampu mengutarakan ataupun berargumentasi, memberikan pendapatnya, dan dia bebas dari iri hati. Di sini yang iri hati sama temannya ketika punya baju baru, punya tas baru, atau punya nilai yang lebih tinggi dari kita, mesti dia mencontek, mesti dia ngobrol sama temannya, minta jawaban. Ada yang seperti itu. Justru orang yang diubah karena itu bukan sikap dewasa. Itu adalah sikap ketidakdewasaan. Nah, ketika orang dapat berpendapat seperti itu, siapa tahu aja dirinya sendiri yang begitu, ya kan? Atau tidak ada kemauan dia untuk belajar, makanya dia mendapat nilai yang rendah. Nah, ada juga ciri-ciri dewasa dalam aspek sosial. Aspek sosial itu interaksi kita dengan teman kita. Tentu ketika kita memilih sikap dewasa dalam sosial, kita memiliki teman baik pria dan
teman kita. Kita tidak hanya pilih teman. Aku si Ani aja lah. Aku nggak mau si Anto, si Ani aja, gitu kan? Maunya perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Kalau kita memiliki sikap sosial yang baik, kita bisa berteman sama siapa saja, tidak mengenal ras, tidak mengenal agamanya apa, sukunya apa. Kita dapat berteman, namun kita dapat menghindari teman-teman yang memiliki sikap ketidakbersamaan. Kita dapat menempatkan diri. Ketika teman saya melakukan ini, tentu ada resikonya. Ada sisi positif dan negatif yang dapat kita ambil. Negatifnya buang, positifnya ambil, gitu ya. Seperti bahan Alkitab kita tadi, kita dapat belajar dari Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel. Di dalam Alkitab itu kita dapat menemukan banyak sekali sosok pribadi yang tidak dewasa ataupun tidak matang. Nah, namun di dalam Alkitab juga mengajarkan kepada kita cara hidup orang yang bertanggung jawab. Itulah pribadi yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Bertumbuh menjadi berhikmat. Memang adik-adik di dalam Alkitab itu tidak membicarakan tentang bertumbuh dan berhikmat. Namun ketika kita dapat bertumbuh dewasa dan berhikmat, tentu saja kita akan dapat melakukan sikap dewasa yang baik dan juga taat akan Tuhan. Nah, kita kembali ke akhir, yaitu kesimpulan. Kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis seperti tumbuh dewasa sekarang. Dari SD, SMP, SMA sampai pada kita, tentu kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Nah, melainkan juga proses mental. Nah, ketika mungkin masa kecil kita cengeng sekali, ketika kita bertumbuh SMP, SMA, gitu kan, anak-anak, remaja dan dewasa, tentu ada perubahan-perubahan mental. Nah, orang yang mampu bertumbuh dewasa menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa, namun ada proses fisiologi dan juga psikologisnya yang dapat membantu proses pemikirannya. Dan dalam ilmu psikologi kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan dalam mengendalikan diri. Dan dalam psikologi ini juga kita dapat menentukan keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Nah, ketika teman kita mengajak belajar, tentu kita akan berpikir, ketika aku mengikuti dia, apakah akan mengikuti apa? Tentu ada risiko dan juga keuntungannya. Ternyata ketika kita mengikuti teman kita yang mau belajar, kita akan menjadi pintar, menjadi pandai. Namun ketika ada teman kita mengajak kita, kita bermain cerdas kita. Nah, apa yang kita dapatkan di situ? Tentu kita tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa. Padahal kita sudah ada diberikan tugas, namun kita tidak mengerjakannya. Lebih baik kita memilih bermain-main ketimbang dengan mengerjakan tugas bersama. Baik adik-adik, ada pesan yang dapat kita ambil di dalam materi kita bertumbuh dan semakin berhikmat ini. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, semakin kita bertumbuh, hendaknya kita semakin berhikmat. Yang kedua, kita akan menerima hikmat Tuhan dengan cara hidup dekat dengan Tuhan. Nah, ketika orang yang bertumbuh dewasa dan berhikmat, tentu ia akan taat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, kepada ibu dan bapak guru. Nah, baik, sebelum kita pulang, kakak akan memberikan tugas di rumah. Silakan dikerjakan dengan baik. Ada tadi di sini. Nanti kalau kasih lagi ya.
soalnya. Soal pertama, jelaskan makna dari bertumbuh. Jelaskan makna dari bertumbuh dan semakin berhikmat. Sudah? Yang kedua, berikan 3 contoh ciri orang yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Pertama, jelaskan makna dari bertumbuh dan semakin berhikmat. Kedua, berikan 3 contoh ciri orang yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang ketiga, tertulis di kitab manakah ayat Alkitab tentang bertumbuh dan semakin berhikmat? Tadi sudah kita jelaskan kan? Ada di kitab Samuel dan di kitab Lukas, Amsal juga. Amsal 2 ya kan. Tertulis di kitab manakah ayat Alkitab tentang bertumbuh dan semakin berhikmat? Sudah? Sudah lagi? Oke, baik. Disimpan belasan kalau tulisnya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Kakak ikutin doa. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur ya Bapa, kami mengucapkannya kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah menerima pembelajaran kami pada hari ini, yaitu tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Kiranya apapun yang kami pelajari hari ini, Tuhan, dapat menjadi bekal kami di kemudian hari. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk tetap semangat dalam belajar, serta juga kakak yang akan melanjutkan nanti kita selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.